Salam kemenangan. Saya Dewi Abraham menyapa saudara. Saya akan sharing firman Tuhan hari ini dari Amsal 18 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Judul firman Tuhan hari ini adalah semangat yang membuat kita menjadi orang hebat. Seringkali orang mengalami masalah, membuat dirinya menjadi lemah, membuat dirinya menjadi tak berdaya. Dan seringkali karena beratnya satu masalah, orang bisa berbicara seperti ini. Aku nggak mampu, aku nggak sanggup, aku nggak bisa. Tetapi firman Tuhan katakan, selama masih ada semangat, kita akan tetap menjadi orang-orang yang kuat. Bagaimana dalam hidup kita agar kita tetap bisa memiliki semangat walaupun kita harus menghadapi masalah yang hebat? Yang pertama, hidup dekat dengan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, hidup mengandalkan kuasa Tuhan. Ketika kita mengandalkan kuasa Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, kekuatan surgawi itu akan menolong kita. Kekuatan Tuhan itu akan berikan kita kekuatan ekstra untuk kita bisa bertahan. Yang kedua, untuk tetap menjadi pribadi yang bersemangat adalah memiliki paradigma yang benar dalam menghadapi masalah. Kalau paradigma kita salah, kita akan tetap lemah. Amsal 24 ayat 10 catat begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau kita ketika ada masalah, kita selalu berpikir yang negatif, kita kehilangan harapan, kita akan semakin lemah. Tapi ketika ada masalah, kita tetap menguatkan hati kita untuk tetap mempercayai Tuhan. Kita akan tetap menjadi orang-orang yang kuat dan perkasa di dalam Tuhan. Jadilah orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang lemah. Ibaratnya begini, saya kasih contoh. Baterai handphone itu, kalau kita sering gunakan untuk lihat WA, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, akan menjadi lemah dan harus dicas. Nah, sama seperti kita, masalah kadang-kadang membuat kita lemah. Tapi kalau kita cas kembali, maka sumber dari surga itu akan menolong kita. Hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber. Silahkan, dia adalah sahabat baik saya. Silahkan perkenalkan diri, Kak. Shalom, saya nama Marita, YouTuber juga, duduk dekat itu Johor. Oke. Kak Marita ini adalah ibu rumah tangga biasa. Ketika COVID itu terjadi, suaminya yang kerja di Singapura tiba-tiba 1 tahun lebih itu tidak bisa bekerja lagi. Tapi ternyata begini, keadaan yang sulit tidak membuat beliau menyerah. Kak, waktu itu kondisinya sangat sulit sekali ya. Sampai kakak kemarin sempat ceritakan bahwa uang yang tersisa ini tinggal siling. Siling itu kalau di Indonesia itu uang receh, uang kecil-kecil gitu. Kecil-kecil. Tapi yang luar biasa begini, dari uang receh, uang kecil-kecil itu beliau kumpulkan. Sebelum COVID pun beliau memang suka memasak dan memang sudah jualan online. Jadi dari uang yang tersisa itu Tuhan kasih hikmat untuk membuka konten, betul ya Kak? Iya. Konten apa itu Kak? Ya, saya mula-mula itu konten itu yang mango, Masakan. how to make mango pickles. Jadi mango pickles tuh gini, kalau di Indonesia seperti asinan gitu ya. Yang luar biasa begini, walaupun orang sederhana, dengan masakan yang sederhana, tapi karena Tuhan bekerja, dia punya semangat yang kuat, masakan sederhana ini boleh menjadi berkat. Beliau sudah 1 tahun ya Kak? Iya, 1 tahun. 1 tahun. Sudah 1 tahun. 1 tahun. Yang luar biasa begini, YouTube-nya itu cair ketika di posisi bikin konten
4 bulan ya kan? 4 Iya, bulan. 4 bulan. Nah, ketika Lebih, 4 bulan 4 itu lebih. YouTube-nya sudah cair dan yang luar biasa begini. Wanita yang sederhana, ibu rumah tangga yang biasa ini ketika mengandalkan Tuhan dan tetap punya semangat dalam bekerja, dalam segala perkara, YouTube-nya boleh menjadi berkat dan hari ini beliau menuai hasilnya dan sudah dapat berkat dari YouTube. Yang saya salut sama beliau, hasil dari YouTube banyak dipakai untuk memberkati orang lain. Uang yang dia dapat untuk menolong orang lain. Kak, saya mau tanya, apa yang membuat kakak waktu itu tetap semangat padahal kondisinya tidak menyenangkan? Oh, waktu yang saya sendiri sama suami saya, dia sudah pergi Singapura, 1 orang sini duduk pagi sana tengok sana habis. Waktu saya berdoa, saya tanya Tuhan, saya apa mau saya buat? Habis Tuhan jawab saya itu YouTube. Habis kalau saya tanya balik itu Tuhan, macam mana saya mau masuk YouTube? Saya tak tahu apa itu yang konten. Habis Tuhan dia jawab saya, dia itu masakan awak masuk ke YouTube. So itu saja saya masuk itu YouTube. Jadi karena hikmat Tuhan yang membuat beliau ini menciptakan kreasi-kreasi masakan yang baru, dan saya adalah orang yang menikmati masakan-masakan dari Kak Marita dan memang itu enak. Jadi apa pesan kakak untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami masalah, mengalami pergumulan yang berat, apa pesan moralnya? Itu serah bagi Tuhan saja. Sebab dia kalau kita ada macam pikiran or too much thinking, tapi kita tak percaya Tuhan, macam memang dia goyang. Tapi kalau awak satu pikiran yang hebat saja, yang pikiran yang Tuhan mau buat apa, itu Tuhan kasih dia tuju awak apa yang awak mau buat. Oke, jadi beliau kasih pesan supaya apapun yang terjadi saat ini tetaplah kuat, jangan menjadi lemah karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.